Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para santri Pondok Pesantren Yasmin Makassar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Setiap malam Kamis, alhamdulillah kita mengadakan kajian seputar tentang ilmu tajwid. Alhamdulillah malam hari ini kembali lagi kita bertemu dalam program ini. Semuanya atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita kesehatan, begitu pula kemampuan sehingga bisa kita hadir di tempat ini. Begitu pula para pendengar kita yang ada di rumah, ya, yang telah Allah berikan kesempatan, ya, begitu pula kemauan dan kemampuannya sehingga bisa mengikuti acara kita ini insyaallah. Dan insyaallah ilmu ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat, karena ilmu ini adalah ilmu yang berkaitan dengan kalamullah, berkaitan dengan ayat-ayat Allah, yaitu tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tak lupa kita bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pertemuan yang lalu yaitu tentang pertemuan kita yang lalu tujuan mempelajari ilmu tajwid, ya. Tujuan mempelajari ilmu tajwid. Insyaallah pertemuan ini kita masuk pada kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran, ya. Sudah kita jelaskan di pertemuan perdana dulu tentang apa itu tajwid. Ya, kembali kita mengulangi lagi. Ya, karena kata para ulama fil i'adati ifadah. Dalam pengulangan ilmu itu insyaallah akan selalu saja ada faidah-faidahnya. Ya, dan insyaallah kalau diulang-ulang, ya pada akhirnya mudah-mudahan kita hafalkan, dan itulah ilmu ketika sudah dihafal. Ya. Saya ulangi kembali bahwa tajwid adalah secara bahasa berasal dari kata jawwada yujawwidu tajwidan, yang mempunyai arti memperbaiki atau memperindah. Kita memperbaiki apa? Kita memperbaiki huruf-huruf Al-Quran. Kita memperindah bacaan-bacaan Al-Quran kita, itu tajwid namanya secara bahasa. Adapun secara istilah, tajwid, kata para ulama tajwid, ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya yang benar, ya, disertai memberikan haknya. Haknya yang dimaksud di sini adalah sifat-sifatnya yang selalu melekat padanya. Wa mustahaqqahu, dan sifat-sifatnya yang terkadang ada dan terkadang juga tidak ada. Sewaktu-waktu ada, sewaktu-waktu tidak ada. Kondisional. Inilah definisi ilmu tajwid yang didefinisikan oleh ulama ilmu tajwid. Nah, lalu kemudian pertemuan yang kedua kita telah menjelaskan tentang kenapa kita harus belajar ilmu tajwid. Ya, pertama, alasannya karena ada perintah Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Surah apa itu? Al-Muzammil. Iya. Insyaallah para santri semua sudah hafal semua, ya. Iya. Surah Al-Muzammil Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Warattil ini kata perintah, fi'il amar. Ya, dalam ilmu bahasa Arab namanya fi'il amar. Ya, kata para ulama, ya, al-amru yaqtadi lil wujub. Kalau ada perintah, maka itu menunjukkan kewajibannya. Berarti wajib bagi kita untuk membaca Al-Quran dengan tartil, karena ada perintahnya. Ya. Nah,
Nah, apa itu tartil? Tartil ketika ayat ini ditanyakan kepada Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu an, makna tartil kata beliau tajwidul hurufi wa ma'rifatul wuqufi. Tajwid adalah memperbaiki huruf-huruf. Apanya huruf yang diperbaiki? Makhrajnya, sifatnya dan hukum-hukumnya. Dan itulah yang terkandung tadi dalam definisi ilmu tajwid. Ya. Kemudian ya, kenapa alasan kedua kenapa kita harus belajar ilmu tajwid, yaitu saunul lisan minal khata', menjaga lisan ini dari kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Dan itu sangat banyak sekali kesalahan yang akan biasanya ya dilakukan oleh umat ini atau dilakukan oleh seseorang dalam membaca Al-Qur'an. Ya. Nah, malam ini insya Allah kita akan jelaskan itu. Kesalahan-kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Kesalahan apa saja? Ya. Kesalahan dalam membaca Al-Quran dalam ilmu tajwid disebut dengan al-lahan. Ya. Disebut apa? Al-lahan. Ya. Kalau dan disebut al-lahan, al-lahan artinya kesalahan. Ya. Kesalahan membaca Al-Quran ada dua macam. Ya. Ada namanya kesalahan ya al-lahnul jali, kesalahan yang nyata, kesalahan yang jelas, kesalahan yang kalau dilakukan fatal. Nah, ini kesalahan. Jali namanya. Jali. Orang bisa katakan saya salah jali. Ya, jali itu jelas. Ya, fatal betul kesalahannya. Kesalahan yang kedua nanti namanya al-lahnul khafi. Kesalahan yang tersembunyi. Ya, khafi. Ya, tersembunyi. Ya, artinya itu juga kesalahan, tapi kesalahan itu tidak semua orang tahu. Ya, hanya orang-orang yang belajar ilmu tahu yang tahu. Ya, dan insya Allah ya semua para santri ini karena sudah belajar, ya insya Allah akan tahu nanti inilah kesalahan-kesalahan yang biasanya orang tidak tahu. Ya, dan insya Allah dengan para santri tahu, maka ya nanti ketika kembali ke daerah masing-masing ya akan memberitahukan kepada masyarakatnya bahwa inilah kesalahan-kesalahan yang biasanya orang tidak tahu. Nah. Baik, kesalahan al-jali, kesalahan yang fatal ketika kita membaca Al-Quran oleh para ulama ya ada beberapa macam. Ya, disebutkan ada yang katanya dari huruf, ada yang dari harakat dan ada yang dari kalimat. Ya. Namun ya kita sebutkan yang jelas saja ya di sini dalam buku Tajwid Praktis As-Safa ini. Yang pertama kesalahan fatal ketika kita membaca Al-Qur'an adalah ibdalu harakatin bi harakah. Ya. Ketika kita membaca Al-Qur'an lalu kemudian kita mengganti harakatnya menjadi harakat lain. Contoh umpama ada harakat fathah, kita ganti menjadi harakat dhamma. Ini fatal kalau kita membaca Al-Quran seperti ini. Ini kesalahan jali namanya. Contoh, ketika umpama ada orang imam, ya, baca surah Al-Fatihah, lalu kemudian dia nanti membaca Siratal ladzina an'amtu 'alaihim. Nah, benar atau salah ini? Salah. Pasti makmum di belakang ketika ada imam baca seperti itu Siratal ladzina an'amtu 'alaihim, ya semuanya di belakang orang mungkin mengatakan ini imam salah ini. Ya, tidak pernah selama ini dari kecil kita hafal, tidak pernah ada dengar Siratal ladzina an'amtu. Yang ada adalah an'amta. Ya, jadi Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berarti harakat fathah an'amta dia rubah menjadi harakat dhamma. Ini fatal namanya. Ini namanya lahnul jali. Kesalahan yang fatal kalau kita membaca Al-Quran seperti ini. Maka sebelum menghafal, ya dianjurkan untuk betul-betul memperhatikan huruf-hurufnya, harakat-harakatnya, intinya hukum-hukumnya, ya tajwid-tajwidnya, ya semuanya sebelum menghafal. Makanya kenapa kita akan senantiasa mengadakan program ini agar supaya para santri selalu ya
hati-hati dalam membaca Al-Quran, karena ya ketika salah hafal begini, ya nanti akan keluar dari hafalannya juga hafalan yang salah. Maka sebelum dihafal, perbaiki bacaannya. Ya, perbaiki bacaannya, jangan ada yang salah lalu kemudian baru dihafal. Mengganti harakat dengan harakat yang lain. Contoh tadi itu ya. Ya, coba bayangkan artinya itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini artinya, tunjukkanlah kepada kami ya jalan orang-orang yang engkau an'amta, engkau, kata engkau ya Allah, engkau berikan nikmat. Ya, itu artinya an'amta, engkau berikan nikmat, engkau ya Allah berikan nikmat. Tapi kalau kita baca siratal ladzina an'amtu 'alaihim, jalan orang-orang yang saya berikan nikmat. Coba bayangkan. Saya, padahal yang dimaksud adalah engkau ya Allah. Sama kalau dalam bahasa Arab kita mengatakan lasta, bukan kamu, tapi lastu, bukan saya. Nah, ya. Lasta, lastu, laswan. Ya, tidak ada laswan. Ya, jadi lasta bukan kamu, lastu bukan saya. Ya. Ini perbedaan harakat, tapi ya fatal. Ya. Satu ta engkau, tu saya, anak. Ya, ini dalam membaca Al-Quran pun juga begitu. Karena Al-Quran ini berbahasa Arab, maka ya sangat berkait sekali dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Maka ya insyaallah ya kesalahan seperti ini ya jangan kita lakukan karena bisa merusak makna, dan ini disebutlah menjadi. Ini yang pertama. Apatah lagi kalau bukan an'amta dibaca lagi an'amti, ini parah lagi. Ya, karena artinya engkau perempuan. Ya. Kalau an'amta engkau ya Allah. Tapi kalau an'amti ya, malah menunjukkan kepada perempuan. Nah, lebih fatal lagi maknanya. Nah, itu yang pertama. Mengganti harakat dengan harakat yang lain. Kesalahan jeli. Yang kedua, kesalahan jeli membaca Al-Quran yaitu ibdalu sukunin biharakah, mengganti sukun menjadi berharakat. Ya, mengganti sukun menjadi harakat diganti harakat lain. Yang kedua, harakatnya sukun diganti menjadi berharakat. Ini juga kesalahan membaca Al-Quran. Ya, contoh dalam Al-Quran itu ada dikatakan wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma. Ya, ada lafaz hamalat. Hamalat itu artinya yang melekat. Ya, hamalat zuhuruhuma, yang melekat di kedua punggungnya. Tapi kalau kata-kata hamalat diganti menjadi hamaltu, ya hamaltu, ya hamalat artinya yang melekat. Hamaltu, saya yang melekat. Ya. Kalau diganti lagi hamalti, engkau perempuan yang melekat. Hamaltah, engkau laki-laki yang melekat. Nah, ini kesalahan semua. Ya, mengganti yang sukun, harakatnya sukun menjadi berharakat. Nah, ini kesalahan yang harus dihindari ketika kita membaca Al-Quran. Kesalahan yang ketiga adalah ibdalu harfin biharfin. Ibdalu harfin biharfin, mengganti huruf dengan huruf lain. Ya, jadi bukan lagi harakat, ini huruf. Ya, ibdalu harfin biharfin, mengganti huruf dengan huruf lain. Cara mengganti huruf dengan huruf lain. Contohnya, dalam Al-Quran Allah mengatakan وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Ya, shin, huruf shin itu makhrajnya tengah lidah bertemu tengah langit-langit. Ini lidah kita tengahnya diangkat naik ke tengah langit-langit. Lalu kemudian disenyumkan bibir kita. Tash, bukan dimunyungkan, ya, tapi tash. Dash. Jadi tekanannya ada di tengah lidah. Ya. Ini bedanya huruf shin dengan huruf sin. Kalau sin tekanannya ada di ujung lidah, tapi kalau shin tekanannya nanti ada di tengah lidah. Ya. Baik. Allah mengatakan wala'allakum tashkurun. Artinya mudah-mudahan kalian semua menjadi orang-orang yang bersyukur.
Nah, tashkur, bersyukur. Tapi kalau bukan huruf shin yang kita baca adalah huruf sin, ya, jadi bunyinya menjadi wala'allakum tashkurun. Artinya apa? Mudah-mudahan kalian semua menjadi orang-orang yang mabuk. Nah, fatal kan? Ya, harusnya menjadi orang-orang bersyukur, menjadi orang-orang mabuk. Nah, ini kesalahan. Salah fatal namanya ini begini. Orang membaca Al-Quran, lalu kemudian ya hurufnya berubah. Ya, hurufnya berubah. Yang shin jadi sin. Dan itu banyak. Contohnya, ya, ada juga umpama huruf sin jadi sod. Ya, karena ini sin dengan sod sama tempat keluarnya. Cuma kalau sin ini tipis, sod itu tebal. Ya, contoh seperti Allah mengatakan asallahu. Ya, asa itu pakai sin. Asa. Sasi subas. Asallahu itu tipis. Ya, artinya mudah-mudahan Allah. Tapi kalau kita kasih tebal huruf sinnya menjadi huruf sod, jadi bacanya asallahu. Asallahu. Maka itu artinya asa itu bisa berarti tongkat, berarti tongkat Allah. Nah, atau kalau dalam kata kerja asa ya'si, berarti artinya Allah bermaksiat. Ini fatal. Iya, fatal artinya. Maka ya harus kita bisa bedakan mana huruf-huruf atau setiap huruf-huruf hijaiyah itu ketika kita nanti membaca Al-Quran. Ini pentingnya kenapa kita harus mempelajari ilmu ini. Karena sangat fatal sekali bacaan Al-Quran kita ketika ya ini terjadi dalam bacaan Al-Quran kita. Sama juga contohnya ketika kita berdoa, kita ke masjid, ya, kita mengatakan dalam doa kita, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Jadikanlah dalam hatiku cahaya. Qalbun, hati. Tapi ketika tidak bagus sebutannya itu qaf, menjadi huruf kaf, sehingga bunyinya menjadi Allahumma ja'al fi qalbi nura. Akhirnya bukannya hatinya yang mau didoakan dapat cahaya, tapi ya menjadi artinya ya Allah jadikanlah di anjingku cahaya. Nah, fatal. Qalbun hati, kalbun anjing. Nah, ini fatal mengaji kalau membaca seperti ini. Maka sebutan huruf atau makharijul huruf ya dalam membaca Al-Quran ini kata para ulama idh wajibun alaihim muhattamu qabla syuru'i awalan ay ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Kata para ulama yaitu Imam Ibnu Jazari rahimahullah, beliau mengatakan bahwa wajib bagi kalian sebelum belajar Al-Quran, paling pertama yang harus dipelajari adalah makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Nah, harus pelajari itu nanti. Ya, kemudian wasifati, sifat-sifat huruf. Apa gunanya dipelajari itu? Liyalfidhu bi afsahil lughat, agar supaya huruf-huruf itu ya atau kita bisa melafalkan dengan lafaz yang fasih, ya, bi afsahil lughat, ya, bahasa yang fasih yaitu bahasa Arab. Ya, jadi kita membaca Al-Quran dengan fasih. Nah, itu kenapa? Karena kita mempelajari makharijul huruf dan sifat-sifatnya. Dan itu dipelajari dalam ilmu tajwid. Dipelajari dalam ilmu tajwid. Oke. Nah, itu al-lahnul khafi. Ya, al-lahnul jali, kesalahan yang fatal, yang nyata, yang merusak sekali bacaan Al-Quran ketika kita lakukan kesalahan seperti ini. Ya. Ada juga kesalahan yang jali, yang fatal juga, tidak sampai merubah makna. Ya, contohnya umpama kita membaca harusnya kita baca lam yalid wa lam yulad, tapi dia baca lam yalidu wa lam yulad. Dia kasih harakat dhamma dalnya. Nah, ini tidak sampai mengubah makna, tapi tergolong juga disebut lahnul jali, kesalahan fatal, dan ini haram ya untuk dilakukan ketika kita membaca Al-Quran. Oke, jadi 3 poin kesalahan jali yang bisa kita ingat malam ini, yaitu ibdalu harakatin biharakah, mengganti harakat dengan harakat lain. Yang kedua, mengganti sukun dengan harakat, ya, maksudnya mengganti sukun dengan harakat, entah itu fathah, kasrah atau dhammah.
kemudian mengganti huruf dengan huruf lain. Sampai di sini paham? Iya. Paham atau tidak? Oke. Saya ulangi. Atau ada yang diulangi? Iya. Pertama, kesalahan jali itu ya mengganti huruf dengan huruf harakat dulu. Mengganti harakat dengan harakat lain. Nah, contohnya tadi an'amta menjadi an'amtu. Yang kedua, mengganti sukun menjadi berharakat. Contoh hamalat menjadi hamaltu, hamalti, hamalta. Kemudian yang ketiga, mengganti huruf dengan huruf lain. Contohnya tadi tashkurun menjadi tashkurun, qalbun menjadi qalbun, asa menjadi aso, ya, dan seterusnya. Sampai di sini dipahami ini? Nah, itu namanya apa tadi itu? Lahnul jali. Kesalahan, apa artinya lahnul jali? Kesalahan fatal. Iya, kesalahan yang jelas. Iya. Oke. Itu yang pertama. Iya, pembagian pertama kesalahan membaca Al-Quran. Kesalahan yang kedua disebut al-lahnu al-khafi, kesalahan tersembunyi. Ini banyak. Iya, ini banyak. Iya, kesalahan yang tersembunyi, kesalahan ini tidak dapat diketahui kecuali oleh ahli qiraah atau orang-orang tertentu yang telah mendalami ilmu ini. Ya, para ulama tentunya, ya, yang paling tahu, ya, dan orang-orang yang sudah bertalaki atau istilahnya belajar secara khusus, ya, kepada orang yang mengetahui tentang kesalahan-kesalahan ini. Ya, kita sebutkan saja kesalahan khafi. Ya, tadi kesalahan jali. Sekarang kesalahan khafi, kesalahan yang tersembunyi yang sering dilakukan oleh orang tapi dia tidak merasakan bahwa itu kesalahan. Apa itu? Yang pertama, menggetarkan huruf ro secara berlebihan. Menggetarkan huruf ro secara berlebihan. Iya, biasa ada orang mengaji Ar-Rahmanir Rahim tapi dia baca Ar-Rahmanir Rahim. Nah, banyak sekali getarannya. Ini kesalahan. Ya, salah itu. Kenapa? Karena kata para ulama, banyaknya getaran pada huruf ro itu melahirkan ro. Ya, jadi kalau kita bergetar itu satu kali saja. Tapi kalau itu berkali-kali namanya. Ya, nah, banyaknya bergetar ketika kita baca huruf ro itu melahirkan ro yang banyak. Sementara di situ ro-nya hanya satu. Nah, lalu kemudian banyak sekali getarannya, maka ya berarti kita membaca ro yang banyak. Ini salah. Berarti kita menambah huruf. Iya. Iya. Nah, jadi tapi ro juga ini ya tidak boleh juga kalau tidak bergetar. Iya, jadi ro nanti ini dalam bab sifat nanti punya sifat khusus yaitu namanya takrib. Ya, jadi huruf ro ini punya sifat khusus. Ya. Kalau tidak ada sifat itu sama ro, dia bukan huruf ro. Ya, jadi ro itu punya sifat khusus namanya takrib, bergetar. Ya, bergetar. Jadi kalau orang baca huruf ro tidak bergetar, itu bukan huruf ro. Ya, ada orang baca Ar-Rahmanir Rahim, tapi tidak bergetar ro-nya. Dia bacanya punya Al-Rahmanir Rahim. Nah, itu bukan ro, itu lam, Nah, jadi ro itu ujung lidah dengan langit-langit depan. Ketika tidak bergetar lidah kita, maka dia menuju ke huruf yang dekat makhrajnya ro, yaitu huruf lam dan huruf nun. Ya, makanya katakan ar. Nah, itu ujung lidah bertemu langit-langit depan. Nah, jadi dan sifat khususnya untuk huruf ro ini itu bergetar lidah. Kalau tidak bergetar, dia bukan ro. Tapi diingatkan oleh para ulama bahwa getarannya itu jangan banyak sekali. Karena kalau banyak sekali getarannya, itu melahirkan ro. Dan kalau tidak bergetar sama sekali, itu bukan ro, tapi itu huruf lam atau huruf nun. Iya. Jadi harus bergetar, tapi getarannya sekali saja, jangan berkali-kali. Nah, itu yang pertama, ya.
Yang kedua, di antara kesalahan al-khafi adalah mendengungkan suara tanwin secara berlebihan. Ya, tak mendengungkan suara tanwin secara berlebihan. Ya, contoh umpama sawaun alaihim. Ya, tapi kita baca ada tanwin un, tapi kita panjangkan sawaun alaihim. Nah, itu kelebihan dengungannya. Maka ini bentuk kesalahan dalam membaca Al-Quran secara khafi. Apalagi menebalkan suara huruf lam bukan pada tempatnya. Nah, kaidahnya ini huruf lam itu semuanya dibaca tipis. Ya, kaidahnya huruf lam itu semuanya dibaca tipis kecuali lam pada nama Allah yang didahului oleh harakat fathah dan dhamma. Contoh salatullah. Nah, ada Allah didahului oleh harakat dhamma. Maka nanti lam pada nama Allah itu ditebalkan. Salatullah. Tidak dibaca salatullah, tapi salatullah tebal. Ya, atau yang berharakat fathah seperti Rasulullah, itu arsalallah. Nah, itu arsalallah. Nah, tetap lamnya dibaca dengan tebal karena didahului oleh harakat fathah dan dhamma. Adapun selain itu, seperti ada nama Allah didahului harakat kasrah. Nah, bismillah tipis. A'udzu billah, alhamdulillah, dan semua lam-lam. Ya, seperti kita baca faqad dhalla. Nah, itu jangan baca faqad dhallu. Nah, dhalalan mubina, jangan baca dhalalun mubina. Nah, itu kenapa? Dia lam yang harus dibaca tipis. Dhala harus tipis. Di surah Al-Fatihah juga ada huruf lam. Di akhir Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim wala. Nah, ada lam di situ. Wa la baru dha tebal. Nah, wala dhalli. Nah, jangan lam di situ ditebalkan. Ya, karena itu lam di situ bukan lam nama Allah dan bukan juga lam nama Allah yang didahului harakat fathah dan dhamma. Maka cara bacanya harus ditipiskan. Jadi ghairil maghdubi alaihim wala dhalin. Biasa itu ada yang membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, padahal harusnya wala. Nah, bisa dibedakan ini? Nah, jadi huruf nanti itu ada yang tebal, ada yang tipis. Ya, dan huruf waw itu tipis, huruf lam itu tipis. Maka jangan pernah membaca wo, yang dibaca wa. Jangan pernah membaca lo, yang ada la. Nah, kemudian do huruf tebal. Ya, waladdallin. Nah, itu tentang huruf lam yang biasanya banyak orang tidak mengetahui bahwa itu kesalahan. Apalagi memanjangkan suara secara berlebihan pada mad dan gunna. Ini biasa. Ini kesalahan umum ini. Ya, jadi seperti biasa orang kalau masih di kampung belajar, ya mengajinya begini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini salah ini. Ya. Apanya yang salah? Berlebihan panjangnya. Ya. Alhamdulillah. Nah, kelebihan itu. Panjangnya itu lillah itu 2 harakat. Namanya maqtubi. A-nya juga, alaminnya 2 harakat juga. Alamin tidak boleh. Alamin. Nah, jadi Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan baca Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, biar lagunya bagus, biar suaranya merdu. Ya, itu salah dalam ilmu tajwid. Ya, tidak boleh berlebihan dalam memanjangkan mad. Jadi ukurannya harus diberikan. Itulah namanya nanti mustahabnya. Ya. Dan gunna, begitu pula gunna dengung. Ya. Kita membaca innalladzina kafaru
In. Nah, itu dua harakat. Tidak boleh berlebihan. In mutar-mutar. Ya, kelebihan. Ya, jadi hanya dua harakat. Kemudian apalagi kesalahan khafi itu menambah atau mengurangi ukuran mad pada suatu bacaan. Nah, kalau tadi memanjangkan. Kalau ini menambah atau mengurangi. Jadi umpama ada yang dibaca 4 harakat. Ya, seperti kita membaca ya ayyuhalladzina amanu. Tapi kita baca 2 harakat saja. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu harusnya dipanjangkan 4 harakat. Atau kita baca sawa'un 'alaihim, tapi dia baca 2 harakat. Sawa'un 'alaihim. Nah, ini adalah kesalahan khafi dalam membaca Al-Qur'an. Apalagi mengabaikan gunnah, mengabaikan dengung kalau kita baca Al-Qur'an. Jadi dalam membaca Al-Qur'an itu ada bacaan yang dibaca dengan berdengung. Ya, seperti kalau kita menemukan ada nun dan mim yang bertasydid, maka harus kita baca dengan berdengung. Ya, seperti kita membaca surah An-Naba. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Itu ada mim dan nun bertasydid, maka dibaca dengan berdengung. Ya, satu lagi, melafalkan harakat tidak jelas. Nah, ini kesalahan membaca Al-Quran juga. Contoh tidak jelas itu seperti orang yang tidak mau membuka mulutnya. Nah, kalau kata Imam Al-Jazari, bitamdhigil lisan. Orang yang mengaji seperti ada bakso di mulutnya. Lagi makan. Iya, sementara makan. Iya. Dia mengaji seperti makan sesuatu. Iya, seperti dia makan bakso satu biji ya. Ya. Kalau dia buka mulutnya lompat mungkin baksonya. Nah, ini ada orang mengaji seperti mengunyah-ngunyah makanan. Jadi akhirnya apa? Dia tidak buka mulutnya. Nah, ini namanya melafalkan huruf tidak jelas. Jadi apa yang jadi? Jadi mulutnya tertutup, akhirnya mengajinya begini. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, tidak membuka mulutnya. Ini kesalahan. Iya. Atau jadi atau seakan-akan hurufnya itu O semua. Harusnya A menjadi O, H jadi O, ya jadi alhamdulillah, ya tebal semua hurufnya. Ini kesalahan dalam membaca Al-Quran. Nah, inilah yang tidak boleh kita lakukan ya ketika kita membaca Al-Quran, karena kesalahan-kesalahan ini ya membuat bacaan Al-Quran kita ya berkurang ya kualitasnya. Ya, maka apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah kita melaksanakan ya apa yang diperintahkan. Ya, jadi kalau tadi menggetarkan berarti ya menggetarkan berlebihan, berarti lawannya jangan getarkan berlebihan. Mendengungkan suara tanjung berlebihan, berarti jangan terlalu berlebihan. Menebalkan huruf lam, bukan pada tempatnya, berarti kita harus tebalkan huruf lam pada tempatnya. Memanjangkan suara secara berlebihan, ya maka jawabannya jangan panjangkan suara secara berlebihan. Ya. Menambah atau mengurangi ukuran mad, berarti kita jangan menambah dan mengurangi ukuran mad. Syukran. Apalagi mengabaikan gunnah, berarti kita harus melaksanakan gunnah ketika kita menemukan dengungan atau gunnah dalam bacaan Al-Quran. Melafalkan huruf tidak jelas, berarti yang dilaksanakan adalah kita harus melafalkan huruf dengan jelas. Nah, inilah yang perlu kita laksanakan, kita lakukan ketika kita membaca Al-Quran. Nah, untuk itu maka kita akan dengarkan dua qari kita ini. Ya, apakah dia ada kesalahan khofinya atau kesalahan jalinya? Maka ya kita akan dengarkan ya kedua qari kita ini. Yang pertama siapa? Raidra. Dari mana? Dari Makassar. Kalau yang satu? Yasir Mujadid dari Sinjai. Insyaallah. Bisa
satu orang Makassar, satu orang Sinjai. Ya. Jadi ya, kalau orang Makassar, kalau orang Sinjai. Ya, dimanapun berada, di sini ada orang Makassar, di sini ada orang Sinjai. Kita akan lihat adakah kesalahan-kesalahan khafi, kesalahan-kesalahan jali dan kesalahan-kesalahan khafi yang akan dilakukan oleh dua qari ini. Ya, kita akan koreksi ya di mana kesalahannya nanti. Nah, disitulah kita akan langsung berikan koreksian insyaallah. Ya, dan tidak mengapa dikoreksi, justru bersyukurlah kita kalau dikoreksi bacaan kita, karena kalau tidak ada yang koreksi bacaan kita dan kita salah terus dalam bacaan Al-Quran kita, maka sepanjang hayat ya bacaan kita akan salah terus. Maka dengan dikoreksinya bacaan kita, maka dengan itu kita bisa tahu bahwa saya salah di sini, maka kita perbaiki, dan insya Allah akan benar sepanjang hayat kita insya Allah. Baik, kita persilakan kepada orang yang pertama. Siapa yang pertama? Rendra dulu. Oke. Kepada Rendra, utusan Makassar, ya kami persilakan. Tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Qadir. Jadi rohnya tidak qadir, tapi tipis. Qadir. Ya, jadi semua roh sukun, ya itu rohnya sukun karena kita berhenti ya. Qadir, rohnya disukun karena kita waqaf. Ya, didahului oleh ya sukun. Ya, entah itu ya mat atau ya lin, ya itu rohnya dibaca tipis. Ya, syai'in qadir. Nah, bukan qadir. Ya, bukan tebal tapi tipis. Nah, itu kesalahan kopi. Baik, lagi. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Si tebal sedikit, kurang tipis. Qadir. Tarik terus. قدير. Nah, jangan angkat. Kalau terangkat ini dagu kita, maka tebal. Tarik terus ke bawah. Qadir. Nah, tidak tebal kan? Kalau masih naik, tarik ke bawah. Qadir. Nah, kalau dia terangkat, qadir. Sudah tipis. Qadir. Tebal lagi. Jadi harus tarik terus ke bawah. Qadir. Nah, oke, coba. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Ya, sudah tipis. Ya. Lanjut. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Tipis lagi. Hasir. Tipis. Hasir. Tipis. Bukan hasir. Tarik bawah. Hasir. Nah, oke. Ini. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله. ثم ارجعي. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير.
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Tipis. مصير Masir. مصير Terbalik tuh. Mau tarik Pak. Masir. مصير Tarik. Masir. مصير. Ya, oke. Ida. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Tipis lagi. نذير Tipis. Nadir. نذير. Ya. Lanjut. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Tipis lagi. كبير Kabir. كبير Kabir. كبير. Ya. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل Kunna nasma'u. Nya pendek. Lagi. وقالوا لو كنا نسمع Di nun bertasydid. Kunna nasma'u. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Sa'ir. سعير Ya, sa'ir. Tipis rohnya. سعير. Ya. Ba'. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Ya. إن الذين يخشون ربهم إن الذين يخشون ربهم Bil ghaibi. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Tipis lagi. كبير Kabir. كبير. Ya. Sudah? Cukup? Ya, coba. Nah, jadi ada kesalahan khafi, ada kesalahan jadi tadi sedikit ya. Tapi diperbaiki. Ya, jadi tadi ada sedikit yang coba diulangi di ayat ketiga. Alladzi khalaqa sab'a. الذي خلق سبع الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. Di situ wudnya pendek. Min tafawud. Ya. Bukan tafawud. Berarti tidak dipanjangkan, tapi dipendekkan. Tafawud. Lagi. Ya, ma tara. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. تفاوت. Ya. فارجع البصر هل ترى من فطور. Oke, cukup. Masya Allah. Barakallahu fiik. Coba ya. Itulah bacaan tadi yang di dalamnya ada seperti yang kita jelaskan tadi. Ada lahnul jali, ya, dan ada lahnul khafi. Ya, lahnul jalinya tadi adalah yaitu tafawud, berarti ditambahkan huruf. Ya, menambahkan huruf. Ya, itu kesalahan jali, kesalahan fatal dan nyata. Nyata tidak ada hurufnya di situ, tapi ditambahin. Kesalahan jali, ya seperti tadi ro yang dibaca dengan tebal itu. Ya, jadi kaidahnya semua ro ketika dia sukun karena waqaf didahului oleh ya sukun. Entah itu namanya ya mat. Ya mat itu adalah ya sukun didahului harakat kasrah
kalau ya'lin, ya sukun didahului harakat fathah. Maka ro-nya nanti akan dibaca tipis. Ya, jadi seperti qadir, tidak dibaca qadir, khabir, bukan khabir, ya, basir, bukan basir. Ini hati-hati dalam hukum menebalkan ro. Ya, nanti ada hukumnya tersendiri. Ya, karena khusus untuk ro ini ada 8 macam yang dibaca tebal. Ada 4 macam yang dibaca tipis dan ada 2 macam yang boleh tebal boleh tipis. Nah, salah satunya yang dibaca tipis ini ada ro sukun karena waqaf didahului huruf ya. Ya, ya sukun. Ya, entar itu ya mat atau ya lin. Oke, masya Allah, barakallah. Ya, sangat sudah bagus bacaannya. Ya, tinggal tadi hukum ro-nya. Itu yang harus dilatih. Jadi ro itu ketika ditipiskan tidak terangkat ini bibir kita. Ya, jadi tertarik ke bawah. Ri sama dengan ri. Nah, tuh, ri. Tidak dibaca wi. Ya, ar-rijal bukan dibaca ar-rijal. Ya, rijalul la tulhihim rijal. Ri langsung ri. Nah, itu tipis. Ya. Kalau tebal ya seperti fathah. Ro, ru. Nah, itu tebal. Oke, masya Allah. Korek yang kedua. Ya. Apa namanya? Ya, Siri. Oke. Tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. Ditebalkan. Ya, jadi ro-nya ini, ini ro yang dari awal tadi itu, akhir-akhirnya semua tebal. Tamur, bukan tamur, tapi tamur, tebal. Ya, lanjut. Amintum. Ya, langsung amintum. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نظير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نظير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. Ada sedikit nanti sifat hamas ya. Si'at at ada ya. Lagi. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah. Nah, ini tadi ya, alhamdulillah jarang kesalahannya ya. Ya, sudah bagus. Ya, sudah bagus. Ya, cuman tadi ada kesalahan-kesalahan sifat-sifat ya, sifat-sifat huruf yang harus dikasih ditambahi sedikit ya, ditambahi sedikit saja yang kurang tebal ya, tambah sedikit tebalnya, karena kapan dia tipis sedikit maka dia berubah ya, kayak tadi shot ya, in aus harus tebal aus, kalau dia tipis sedikit menjadi as huruf sin, sama dengan baca surah Fatih sirata si tebal, tapi kalau sirata itu huruf sin bukan huruf shot. Oke, ya alhamdulillah inilah bacaan-bacaan yang para santri Pondok Pesantren Yasmin Makassar telah diperdengarkan. Ya, mudah-mudahan ya bacaan Al-Quran tadi memberikan keberkahan kepada kita semua, baik yang ada di studio, yang ada di pondok ini, maupun yang ada di rumah yang mendengarkan kajian ilmu tajwid yang kita adakan pada malam hari ini. Inilah para santri sekalian dan para pendengar yang mendengarkan kita di manapun berada yang kita bisa sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan ya Allah masih senantiasa memberikan kepada kita umur yang panjang, memberikan kesempatan dan kesehatan sehingga insya Allah kita bisa bertemu lagi pada pertemuan akan datang dalam kajian-kajian ilmu tajwid yang insya Allah ya setiap malam Kamis kita bertemu insya Allah. Inilah yang bisa kita sampaikan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Atau ada yang mau bertanya? Nah, ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Dari apa yang kita sampaikan tadi, dari apa yang telah kita jelaskan tadi, ada yang mungkin di hatinya ya belum memahami atau ragu-ragu tentang apa yang dijelaskan, bisa ditanyakan. Ya. Ada yang bertanya? Para santri? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Tidak boleh malu-malu. Malu bertanya sesat di jalan. Ya. Malu bertanya tidak dapat ilmu. Nah, silakan. Dari sebelah kanan dulu. Ada? Sebelah kiri. Ya, berarti sudah paham semua ya? Saya wakili kalau tidak ada. Oke, ada. Silakan. Ada nih?
Baca dia, baca ambil. Ya. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis Ustaz, saya sendiri atas nama Muhammad Idris selaku ketua kelas SMA. Jadi pertanyaan saya Ustaz, ini mengenai masalah getarannya roh. Itu perkiraannya seperti apa Ustaz? Kira-kira apakah getarannya itu apakah mulai dari 2 getaran atau berapa getaran kira-kira Ustaz? Ya, oke. Ya, mungkin hanya itu, syukur Ustaz. Ya, jadi pertanyaan sangat bagus sekali, masya Allah. Getarannya itu bagaimana? Ya, getarannya itu namanya bergetar satu kali. Ya, kalau sudah 2-3 kali bergetar berarti sudah berkali-kali. Ya, jadi ya, satu naik satu turun gitu ya, satu kali namanya. Ya, bolak-balik. Ya, jadi jangan berlebihan. Itu berlebihan jadi Allah. Ya, jadi ya dirasa-rasa saja. Jadi Ar-Rahmanir Ar-Rahman jangan itu Ar-Rahman itu kelebihan. Ya. Jadi memang roh ini ada bab khususnya. Ya, sehingga memang kita harus banyak berlatih nanti dan memang didapatkan bacaan seperti ini dengan cara talaki, artinya bertemu dengan guru. Ya, jadi coba bisa dicontohkan. Ya, saya lihat apakah bergetar berkali-kali atau bergetar sekali. Ya, coba yang tadi bertanya. Silakan. Baca Ar-Rahmanir Rahim. Ya, silakan ke kelas. Ar-Rahmanir-Rahim. Ulangi lagi. Ar-Rahman. A-nya dibuka A. Jangan kurang. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, sudah lumayan. Ya, insyaallah. Nanti dilatih lagi. Ya, masih terus perbaiki ya. Ya, jadi kurang tebal. Kalau roh berharakat patah harus ditebalkan. Jadi mengaji juga itu tidak boleh kayak apa ya? Mengaji nyantai-nyantai gitu. Jadi kayak harus ada sedikit tekanannya karena apalagi huruf roh bertasydid. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman. Coba sekali lagi. Ya, begini Ustaz sebelumnya. Jadi alasan saya bertanya tadi Ustaz, kan saya biasa dengar itu imam-imam masjid itu kan pada saat sholat kan kebiasaannya itu kan dia agak dilagu itu begitu Ustaz. Jadi yang saya sering dengar itu Ar-Rahmanir-Rahim dan kayak nataan Ustaz kayak tertekan di situ Ar-Rahmanir-Rahim. Memang harus ada tekanan karena itu roh ada tasydidnya. Semua huruf bertasydid harus ditekan. Iya. Allah. Memang ditekan di roh. Iya. Yang masalah kalau lagunya kepanjangan di mana? Maksudnya penekanan rohnya itu Ustaz kayak bergetar sekali di situ Ustaz. Itu berlebihan tidak boleh. Intinya gitu. Ya Ar-Rahman, ya Roh, gitu ya Ustaz. Kayak tertahan sekali di roh. Gitu. Rahim. Yes, Ustaz. Tekanannya tidak baik. Yang jelasnya roh bertasydid ada tekanan. Ya, tidak boleh juga tidak ada tekanan. Tapi tidak boleh juga berlebihan dalam menekan. Ya, karena roh ini ketika ditekan sekali, maka biasanya hilang getarannya. Iya, dan roh ini punya sifat namanya tawassut. Tawassut itu artinya tidak terlalu mengalir suara, tidak tertahan suara dan tidak terlalu mengalir. Jadi sedang-sedang istilahnya sifatnya. Jadi sifatnya namanya tawassut. Tawassut artinya mengalir sebagian dan tertahan sebagian. Kalau terlalu ditekan, seperti Ar-Rahmanir, itu ditekan sekali. Tapi kalau tidak ditekan, Ar-Rahmanir-Rahim, lepas. Yang benar adalah sedikit ada tekanan dan sedikit ada aliran. Itu namanya sifatnya roh, namanya tawassut. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim.
Iya. Insyaallah seperti itu. Iya, barakallahu fiik. Iya. Masih ada sebelah kiri pertanyaan? Yang mau bertanya? Ya, Iya. ya. Masih ada. Ya. Satu lagi. Ya, pertanyaan terakhir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Rahmat. Saya ingin bertanya tentang huruf sa dan sin. Bagaimana perbedaannya kalau mereka kedua huruf itu menjadi sukun? Sukun. Sin dengan shin. Ya. Sin dengan apa tadi? Sa dan sin. Ya, sama saja. Mungkin Sa. Yang mana itu? Yang yang tiga titik. 3 titiknya. Oh, huruf sa dengan sin. Oke. Sa yang 3 titiknya itu ya. Nah, seperti huruf ba tapi dia di tengah titiknya 3. Itu makhrajnya ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Jadi harus keluar lidah. Nah, baru keluar anginnya. Sa. Sa. Harus keluar. Sa. Kalau tidak keluar lidah, dia bukan huruf sa. Karena yang tidak keluar lidah adalah huruf sin. Nah, jadi harus rapat gigi kalau sin. Sa. Ada desisnya. Itu namanya sifat sofir. Sa. 3 huruf itu sin, zai, so. Itu 3 huruf itu tidak boleh keluar lidah. Yang keluar lidah, itu tadi huruf sa, huruf zal, zalika, dan huruf vo, zolimi. Jadi makhrajnya harus dibedakan. Jadi sa itu ujung lidah, ujung gigi. Sin harus rapat gigi, tidak boleh keluar lidah. Ya, jadi sudah bisa ditahu bedanya. Satu keluar lidah, satu tidak keluar lidah. Sa keluar lidah, sa tidak keluar lidah. Kapan huruf sin keluar lidahnya? Sa, berarti bukan huruf sin. Tapi kapan huruf sin dibaca, huruf sa dibaca tidak keluar lidahnya, berarti huruf sin. Nah, jadi tadi sudah bisa dibedakan. Sa keluar lidah, sa tidak keluar lidah. Makhrajnya kalau sa ujung lidah dengan ujung gigi, kalau sin ujung lidah dengan gigi seri bawah. Nah, tadi ujung lidah dengan ujung gigi seri atas, kalau sin ujung lidah dengan gigi seri bawah. Sa. Jelas? Iya, oke, masya Allah. Barakallahu fiik. Insya Allah nanti kita berlatih di bab makhraj. Iya, dalam pelajaran makhraj. Iya. Alhamdulillah, inilah pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan, apa yang telah kita share, kita bagikan di sini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.